wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyikina dengan NIM 6454337 kelas 6.2a.01. Yang saya hormati Ibu Wiwi Widya TSP MM. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi MTK Ekonomi mengenai barisan dan deret aritmatika. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau barisan hitung bisa dibilang yang mempunyai selisih tetap antara dua suku. Barisan yang berurutan selisih tersebut dinamakan beda atau bisa disebut B. Sedangkan suku-suku pada barisan dinyatakan dengan UN. Untuk suku pertama U1 biasanya dinyatakan dengan A. Cari di sini ada contoh rumusnya. Rumus suku N aritmatika jika suku pertama suatu barisan aritmatika adalah A dan selisih dua suku yang berurutan adalah B, maka suku N barisan aritmatika dapat dirumuskan. Titik. UN sama dengan A tambah N kurang 1 sama B dengan U1 sama dengan A suku pertama, bisa di B sama dengan UN dikurang UN kurang 1 beda. N sama dengan banyaknya suku. Beda pada barisan aritmatika, beda bisa sama dengan B. B kurang I kurang J dengan P sama dengan suku ke I, Q sama dengan suku ke J. Barisan aritmatika contoh pertama, kita tahu suatu barisan aritmatika sebagai berikut: 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29. Tentukanlah suku pertama A dan beda B barisan tersebut. Rumus umum suku ke N, UN, suku ke 15, U15. Untuk mencari nilai pada urutan tertentu, kita gunakan rumus UN sama dengan A tambah dalam kurung N, 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 N1 dalam tutup kurung B. Seperti pada contoh ini. Ini ada jawabannya. A sama dengan U1 sama dengan 5. B sini U2 sama dengan U1 sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan 4. Hasilnya 4. Jadi untuk itu caranya UN sama dengan A tambah N dikurang 1 sama dengan B. Jawabannya A-nya itu 5 ditambah N kurang 1. B-nya 4. Kenapa 4? Karena hasil dari U2 dikurang U1. Hasilnya 4. Jadi B-nya adalah 4. Sini 4-nya 4 dikali N sama dengan N, dan 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi 5 tambah 4N kurang 4. Jadi sebenarnya 4N ditambah 1. Kenapa 1? Karena tadi kurang 4. 5 kurang 4 hasilnya 1. Jadi 4N ditambah 1. C-nya itu dicari suku ke-15-nya. Jadi UN sama dengan 4N ditambah 1. N-nya diganti 15 karena kan dicari suku ke-15. Jadi 4. N-nya itu 15. Jadi 4 dikali 15, 60 ditambah 1. Jadi totalnya 61. Oke, selanjutnya di sini ada rumus umum aritmatika. Rumus umum suku N dari suatu barisan geometri U1, U2, U3, U4, titik, UN sama dengan 1. UN dinyatakan dengan UN sama dengan ARN sama dengan 1. Dengan UN1 sama dengan A suku pertama. R sama dengan UN per UN1 yaitu rasio N sama dengan banyaknya suku. Selanjutnya di sini ada contoh soalnya rumus umum aritmatika. Suku keempat, suatu barisan geometri adalah 54. Jika suku pertama adalah 2, tentukanlah rasio dan rumus suku ke N. Jadi kita tentuin rasionya dan rumus suku ke N. Jawaban sini jawabannya yang A menggunakan rumus umum. UN sama dengan AR, N sama dengan 1, U4 sama dengan 2 kali R2.1. U-nya 54 sama dengan 2R pangkat 3. R pangkat 3-nya di maju sama dengan 54 bagi 2 sama dengan 27. Kenapa hasilnya 3 pangkat 3? Karena dari perkalian 3 yang hasilnya 27. Jadi R sama dengan 3. Yang B, dengan memasukkan nilai A sama dengan 2 dan R-nya sama dengan 3, pada rumus umum suku N barisan geometri akan diperoleh UN sama dengan 2 kali 3N N garis 1. Jadi jawabannya ini. UN sama dengan 2 kali 3N sama dengan 1. N strip 1. Selanjutnya ada deret aritmatika. Sini ada rumusnya SN sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN atau SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang kurang 1B. Dengan SN itu bisa dijemput jumlah N pertama barisan aritmatika dan U1 A suku pertama, B itu sama dengan UN kurang UN sama dengan strip 1 bisa disebut beda. N banyaknya suku.
Lanjut aja, langsung aja kita ke contoh di aritmatika. Di sini contoh soalnya. Suatu barisan aritmatika mempunyai suku pertama bernilai 320 dengan beda antar suku sebesar 25. Tentukan nilai suku ke-8, B jumlah 8 suku pertama S8. Di sini ada jawabannya. Diketahui suku pertama itu yaitu A320, beda itu B-nya itu 25, suku ke-nya itu 8. Jadi di sini nilai suku ke-8 UN. Masukin rumus terlebih dahulu, UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. U8 sama dengan 320. 320 itu dari suku pertama ditambah 8, N-nya kan 8, masukin 8 dikurang 1 dikali 25, karena B-nya 25. U8 sama dengan 320 ditambah 7, hasil 7 dari 8 kurang 1, itu 7, dikali 25. U8 sama dengan 320 ditambah 175. 175 hasil dari 7 kali 25, yaitu 175, jadi 320 tambah 175 hasilnya 495. Selanjutnya yang B, jumlah 8 suku pertama SN. Rumus SN itu sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A tambah N kurang 1 dikali B tutup kurung. Jadi S8 sama dengan 8 per 2 dikali tutup kurung 2 A-nya itu 320 dari suku ke pertama tambah 8 kurang 1 dikali 2, 5. S8 sama dengan 4 kali 4 ini hasil dari 8 sama 2 dicoret. Jadi 8-nya 4, 2-nya 1. Jadi 1 per 4 dan hasilnya 4. 4 dikali 640, 640 hasil dari 2 kali 320, 640 ditambah 7 dikali 25, 7 hasil dari 8 dikurang 1. S8 sama dengan 4 kali 640 tambah 175. 175 hasil dari 7 kali 25. S8 sama dengan 4 kali 815. 815 hasil dari 640 ditambah 175, jadi 815. Jadi hasil yang B 4 kali 815 adalah 3260. Sebelum saya tutup, saya mau menjelaskan bahwa tadi saya sudah menjelaskan apa itu rumus aritmatika dan apa itu deret aritmatika, perhitungannya juga dan artinya juga. Jika saya kurang menjelaskannya secara detail, mohon dimaafkan. Jadi saya tutup sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kepada Ibu dosen dengan mata kuliah Matematika Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Winansyah dengan NIM 6425025. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Matematika Dasar dengan judul Barisan Geometri yang merupakan bagian dari topik barisan, deret, dan penerapan. Kita mulai pembahasan dari pengertian dasarnya. Barisan geometri atau sering juga disebut dengan barisan ukur adalah susunan bilangan yang memiliki ciri utama. Terdapat nilai perbandingan yang tetap antara dua suku yang berurutan. Nilai perbandingan yang tetap ini dinamakan rasio dan disimbol dengan huruf kecil yaitu R. Perbedaan dengan barisan biasa, pada barisan geometri bilangan berikutnya selalu didapatkan dengan cara dikalikan dengan angka yang sama terus-menerus. Polanya adalah perkalian atau pembagian, bukan penjumlahan. Setiap bilangan dalam barisan ini kita sebut dengan suku, dan suku ke N dibilangan dengan UN. Sebagai contoh sederhananya adalah barisan 2, 4, 8, 16, dan 32, dan terusnya. Di sini setiap bilangan selalu dikalikan dengan angka 2. Selanjutnya, mari kita kenali ciri-ciri dan jenis barisan geometri ini. Ada 3 ciri utama agar kita bisa mengenali ciri-ciri geometri ini. 1, pasti memiliki nilai rasio R yang tetap atau sama besar. Dan yang kedua, pola perubahannya berupa perkalian atau pembagian. Dan yang ketiga, cara menghitung rasionya adalah membagi suku N dengan suku sebelumnya. Rumusnya R sama dengan UN dibagi UN per 1. Dan lanjut, barisan geometri dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, barisan menaik, yaitu jika nilai rasionya lebih dari 1, R lebih 1, nilai bilangan akan terus membesar. Contohnya 3, 6, dan 12, dan seterusnya. Dan yang kedua, barisan menurun, yaitu jika nilai rasionya di antara 0 sampai 1, 0 menurun R, menurun 1, nilai bilangan akan mengecil. Contohnya 8, 4, 2, dan 1, dan seterusnya.
Kita lanjut dengan slide yang keempat. Inilah bagian yang paling penting dalam materi ini, yaitu rumus umum barisan geometri. Untuk mencari nilai suku ke N, kita gunakan rumus UN sama dengan A titik R pangkat N kurang 1. Mari kita pahami arti dari setiap simbolnya. UN, nilai suku yang ingin kita cari. A sama dengan suku pertama, yaitu bilangan awal atau bilangan pertama. Dan R, rasio, nilai perbandingan yang tetap tadi. Dan yang N, urutan atau nomor suku yang kita cari. Perhatikan pangkatnya selalu dikurangi 1, yaitu N dikurang 1, bukan langsung N. Ini sering terjadi kesalahan saat menghitung, jadi harus teliti saat menghitung. Selanjutnya adalah konsep nilai tengah geometri. Aturannya, jika terdapat 3 bilangan berurutan yang membentuk barisan geometri, misalnya X, Y, Z, maka bilangan yang ada di tengah, yaitu Y, disebut nilai tengah. Rumus untuk mencarinya adalah Y sama dengan X per Z. Artinya, nilai tengah sama dengan akar nilai tengah sama dengan akar dari hasil perkalian bilangan kiri dan kanan. Contoh, ada bilangan 3, 6, dan 12. Nilai tengahnya sama dengan akar dari 3 per kali 12 sama dengan akar dari 3, 6 sama dengan hasilnya 6. Konsep ini sangat berguna kalau kita diminta menyiapkan satu atau beberapa angka di antara 2 bilangan agar membentuk pola geometri. Agar kita tidak tertukar dengan materi sebelumnya, mari kita lihat perbedaan mendasar antara barisan aritmatika dan barisan geometri dalam tabel berikut ini. Pola aritmatika menggunakan penjumlahan atau pengurangan, sedangkan geometri menggunakan perkalian atau pembagian. Nilai tetap aritmatika disebut beda sama dengan B. Geometri disebut rasio sama dengan R. Rumus aritmatika A tambah N kurang 1B. Sedangkan geometri adalah A titik R pangkat N sama dengan 1. Contohnya, aritmatika 2, 5, 8, 11 ditambah 3. Sedangkan geometri 2, 6, 18, dan 5, 4 dikali 3. Intinya aritmatika ditambah atau dikurang. Sedangkan geometri sama dengan dikali atau dibagi. Di sini aku akan memberi contoh. Contoh pertama, ini lebih sederhana karena data awalnya sudah diketahui langsung. Soal pertama, diketahui suku pertama A sama dengan 2 dan rasio R sama dengan 3. Tugas kita menuliskan rumus umum dan 5 suku pertamanya. Penyelesaiannya, A, rumus umumnya langsung kita tulis UN sama dengan 2.3 pangkat N dikurang 1. Dan yang B, untuk mencari 5 suku pertama, kita cukup kalikan terus menerus dengan angka 3. Lihat, U1 sama dengan 2, U2 2 kali 3 sama dengan 6, dan U3 6 kali 3 sama dengan 18, dan U4 18 kali 3 sama dengan 54, dan U5 54 kali 3 sama dengan 162. Jadi kelima suku pertamanya adalah 2, 6, 18, 54, dan 162. Lanjut dengan contoh soal yang kedua. Kita lanjut, oke. Contoh yang lebih menantang. Bagaimana jika suku pertama dan rasio tidak diketahui, tapi kita hanya diberi nilai 2 buah suku saja. Oke, lihat soalnya. Diketahui suku kedua U2 sama dengan 10 dan suku keempat U4 sama dengan 40. Jika harus cari nilai R dan A, maka penyelesaiannya 1. Kita rumuskan keduanya menggunakan rumus umum. U2 sama dengan A titik R sama dengan 10. U4 sama dengan A titik R pangkat 3 sama dengan 40. Dan langkah yang kedua, lalu kita bagikan persamaan bawah dengan persamaan atas agar nilai A hilang. Hasilnya R pangkat 2 sama dengan 4, maka nilai rasionya R adalah 2.
Dan yang ketiga, setelah ketemu R sama dengan 2, kita masukkan lagi ke persamaan awal. Didapatkan suku pertamanya A, nilainya 5. Metode pembagian persamaan ini sering dipakai jika data yang diberikan belum lengkap. Selain bentuk dasarnya, barisan geometri memiliki sifat khusus yang perlu kita ketahui, yaitu barisan geometri terbalik nilai. Maksudnya begini, jika kita punya barisan geometri U1, U2, U3, lalu kita buat barisan baru yang berisi balikan dari angka-angka tersebut. Contohnya, nih, 1 per U1, 1 per U2, 1 per U3. Oke, maka barisan baru ini tetap merupakan barisan geometri. Bedanya hanya pada nilai rasionya. Rasio barisan baru ini menjadi balikan dari rasio awal, yaitu 1 per R. Contohnya, barisan asli 248, rasionya 2. Barisan balik 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8, rasionya 1 per 2. Sebagai penutupan presentasi saya hari ini, berikut kesimpulan dari materi geometri. Barisan geometri adalah susunan bilangan yang memiliki rasio tetap R antara suku berurutan, dan rumus utamanya adalah UN sama dengan A titik R pangkat N kurang 1. Materi ini sangat berguna untuk menghitung pertumbuhan bunga atau segala bentuk perkalian berulang dalam kehidupan nyata. Demikian pemahaman materi barisan geometri dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iren Dwi Aliza dengan NIM 6425032 kelas 642A01. Di sini saya akan membawakan materi fungsi linear dari kelompok 4. Yang pertama itu ada pengertian. Fungsi linear adalah fungsi yang mempunyai variabel bebas paling tinggi berpangkat 1. Disebut juga dengan persamaan garis lurus. Biasanya banyak digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan yang cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang. Selanjutnya ada bentuk umum fungsi linear. Bentuk umum fungsi linear adalah fx sama dengan ax plus b, di mana keterangannya fx sama dengan nilai fungsi, x sama dengan variabel, a sama dengan koefisien atau gradien, b sama dengan konstanta. Selanjutnya itu ada bagian-bagian fungsi linear. Yang pertama, variabel atau x merupakan nilai yang dapat berubah-ubah dan menjadi input dalam fungsi. Yang kedua ada nilai fungsi atau fx, hasil dari fungsi setelah x didistribusikan, disebut juga output. Yang ketiga ada koefisien atau a, menyatakan gradien atau kemiringan garis. Menentukan arah garis di mana a lebih besar dari 0 sama dengan positif, garisnya naik. A kurang dari 0, negatif, garisnya turun. Yang selanjutnya ada konstanta atau B, nilai tetap menunjukkan titik potong garis terhadap sumbu Y. Selanjutnya ada ciri-ciri fungsi linear. Yang pertama, memiliki pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Kedua, grafik berupa garis lurus. Ketiga, memiliki gradien tetap. Yang terakhir, perubahan X akan menghasilkan perubahan Fx yang teratur. Grafik fungsi linear. Yang pertama, grafik fungsi linear berbentuk garis lurus pada koordinat kartesius. Yang kedua, untuk menggambar grafik cukup menentukan 2 titik. Yang ketiga, titik potong. Yang A dengan sumbu Y saat X sama dengan 0. Yang B dengan sumbu X saat Y sama dengan 0. Berikut contoh gambar grafiknya. Contoh fungsi linear. Misal fx sama dengan 6x plus 4. X sama dengan min 8. Jawab f min 8 sama dengan 6 dikali min 8 ditambah 4. Dimana 6 dikali min 8 sama dengan minus 48 ditambah 4 sama dengan minus 44. Soal lainnya, jika fx sama dengan ax plus b dengan f1 sama dengan 4 dan f2 sama dengan 1, tentukan bentuk fungsi. Di sini kita akan menjawab diketahuinya di mana fx sama dengan ax plus b dan f1 sama dengan 4, f2 sama dengan 1. Di sini kita akan menggunakan sistem eliminasi di mana 4 sama dengan a dikali 1 ditambah b, 1 sama dengan a dikali 2 ditambah b, dikurang b dieliminasi jadi gak ada, habis 4 dikurang 1 sama dengan 3, 1 dikurang 2 sama dengan minus a, dimana dibalik jadi a sama dengan minus 3. Terus lanjutin yang tadi, 4 sama dengan minus 3 yang dari hasil jawaban yang kita cari, dikali 1 ditambah b sama dengan 4 karena pindah posisi. Terus 4 ditambah
3, B sama dengan 7. Jadi fx sama dengan min 3x ditambah 7. Hubungan dengan gradien. Gradien atau M menunjukkan tingkat kemiringan garis. M sama dengan koefisien X. Syaratnya Y sama dengan AX plus B. M sama dengan A. Sifat gradien positif, garisnya meningkat. Negatif, garisnya menurun. 0, garisnya horizontal. Contoh, 3Y sama dengan 12X min 9 sama dengan 4X min 3 karena hasil dibagi 3. Jadi M sama dengan 4. Garis-garis yang saling sejajar pertama, persamaan garis melalui suatu titik X1, Y1 dan gradien rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Kedua, persamaan garis melalui dua titik sembarang, di mana rumusnya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Bentuk sederhana fungsi permintaan, QD sama dengan FPD, QD sama dengan A dikurang BPD, atau PD sama dengan A dikurang QD, PD sama dengan A dikurang QD per B, PD sama dengan A per B dikurang 1 per B QD. Bentuk sederhana fungsi penawaran, QS sama dengan FPS, QS sama dengan min A plus BPS, atau PS sama dengan A plus QS per B, sama dengan 1 per B, A plus QS. Keseimbangan pasar atau market equilibrium. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Titik keseimbangan pasar yang diperoleh biasanya disimbolkan dengan QI atau PE. Saya rasa sudah cukup materi fungsi linear yang saya sudah sampaikan. Maafkan apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hairani dengan NIM 642504000. Saya dari kelas 642A01 dari kelompok 4. Izinkan saya untuk menjelaskan materi saya dengan judul fungsi nonlinier. Baik, yang pertama, pengertian fungsi nonlinier, fungsi kuadrat. Kita mulai dari pengertian dasar fungsi nonlinier adalah fungsi yang pangkatnya tertinggi dari variabelnya lebih dari 1, dan grafiknya berbentuk kurva atau garis melengkung. Berbeda dengan fungsi linier yang grafiknya berupa garis lurus. Salah satu jenis fungsi nonlinier yang paling sering kita temui adalah fungsi kuadrat. Fungsi ini disebut fungsi kuadrat karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umum fungsi kuadrat dituliskan sebagai Y sama dengan Fx sama dengan Ax pangkat 2 plus Bx plus C, di mana A, B, C adalah bilangan real atau bilangan nyata. Dan syaratnya mutlak adalah A tidak sama dengan 0. Artinya, nilai A tidak boleh 0. Jika A sama dengan 0, maka fungsi tersebut berubah menjadi fungsi linier. Biasanya bukan lagi kuadrat. Selanjutnya, ada ciri-ciri dan contoh fungsi nonlinier. Selanjutnya, mari kita lihat ciri-ciri utama dari fungsi nonlinier supaya kita bisa membedakan dengan fungsi linier. Yang pertama, pangkat variabelnya lebih dari 1. Kedua, bentuk persamaannya mengandung suku dengan pangkat tinggi bukan hanya pangkat 1. Grafiknya berbentuk kurva atau garis yang melengkung tidak lurus. Adapun contoh-contoh fungsi nonlinier yang umum digunakan terutama dalam analisis ekonomi antara lain. 1. Fungsi kuadrat. Yang baru saja kita bahas tadi sering dipakai untuk menggambarkan fungsi biaya, fungsi penerimaan, atau fungsi keuntungan dalam ekonomi. Kedua, fungsi eksponen. Fungsi yang variabelnya berada di pangkat, contohnya untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, bunga majemuk, atau perkembangan jumlah penduduk. Fungsi logaritma sebaliknya dari fungsi eksponen biasanya dipakai untuk analisis tingkat pertumbuhan atau hubungan variabel yang berubah secara bertahap. Selanjutnya, ada bentuk umum fungsi nonlinier. Bentuk umum fungsi nonlinier secara keseluruhan, secara umum, fungsi nonlinier dapat dituliskan dalam bentuk berikut. Fx sama dengan Ax pangkat 2 plus Bx plus C, yaitu di mana X lebih dari pangkat tertinggi minimal 2 dan koefisien A tidak boleh sama dengan 0. Semakin besar nilai pangkatnya, semakin rumit bentuk kurva grafiknya. Namun, prinsip dasarnya tetap sama. Hubungan antara variabel X dan Y tidak berubah secara profesional lurus, melainkan berubah mengikuti pola lengkungannya. Dalam ekonomi, fungsi nonlinier sangat penting karena kondisi ekonomi nyata jarang sekali berubah secara linier atau lurus. Contohnya, biaya produksi tidak selalu naik sama besar setiap kali produknya bertambah, atau permintaan barang tidak selalu turun sama besarnya setiap kali harga naik. Disinilah peran fungsi nonlinier untuk menggambarkan kondisi tersebut dengan lebih akurat.
Ciri-ciri fungsi nonlinier. Pertama, kita bahas ciri-ciri fungsi nonlinier ada 5 poin utama. Yang pertama, grafiknya bentuk kurva, tidak lurus seperti garis tapi melengkung. Kedua, tidak punya kemiringan tetap, artinya kemiringan garisnya berubah-ubah di setiap titik. Beda sama fungsi linier, yang miringnya sama lurus. Ketiga, punya titik puncak, ada titik tertinggi atau titik terendah pada kurva itu. Bisa terbuka ke atas, bisa juga kebuka terbawah. Kalau nilai A positif, kurva terbuka ke atas. Kalau negatif, terbuka ke bawah. Punya sumbu simetrik, ada garis bayangan di tengah kalau lipatan dua sisi kanan dan kirinya sama persis. Nah, dari ciri-ciri ini paling terlihat jenis fungsi kuadrat yang sering kita pakai di ekonomi. Selanjutnya, kita membahas cara menggambar grafik fungsi nonlinier. Ada 4 cara, yaitu yang pertama, cari titik potong sumbu X. Caranya buat nilai Y-nya sama dengan 0. 2. Cari titik potong sumbu Y, buat nilai X-nya sama dengan 0. Yang ketiga, cari sumbu simetri. Rumusnya, X sama dengan negatif B dibagi 2A. Cara 4, cari titik potong kuadratnya pakai rumus X, Y sama dengan negatif B dibagi 2A, negatif D dibagi 4A. Berikutnya contoh fungsi nonlinier. Kita pakai contoh fungsi dengan cara f x sama dengan x pangkat 2 min 4x tambah 3. Dari rumus umum ketemu dengan a sama dengan 1, b sama dengan min 4, c sama dengan 3. Langkah pertama, cari titik potong sumbu x. Buat y sama dengan 0 dengan cara x pangkat 2 min 4x plus 3 sama dengan 0. Difaktorkan jadi x 1 dan x3 sama dengan 0. Didapat x1 dan x3. Jadi titik potongnya di 1,0 dan 3,0. Selanjutnya kita menentukan titik puncak. Sekarang cari titik puncak. Nilai X-nya yaitu X sama dengan min 4 dibagi 2 kali 1 sama dengan 2. Masukkan X2 ke fungsi asal. Y sama dengan 2 pangkat 2 min 4 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 4, min 8 ditambah 3 sama dengan min 1. Jadi titik puncaknya ada di 2, min 1. Grafik fungsi nonlinier. Dari hitungan tadi, karakteristik grafiknya adalah 1 terbuka ke atas karena A-nya positif, yang kedua titik puncak di 2 min 1, 3 titik potong X di 1,0 dan 3,0, 4 potong sumbu Y di 0,3. Berikutnya grafik fungsi nonlinier. Nah, ini tampilan grafik fungsi nonlinier. Yang tadi kita bahas bentuknya melengkung kebuka ke atas seperti huruf U. Titik terendahnya ada di angka 2. Ini titik puncaknya ya. Bagian kiri dan kanannya simetri sama seperti bentuknya. Ini ciri khas grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya, penerapan fungsi nonlinier. Fungsi ini tidak cuma teori, tapi sering dipakai di kehidupan nyata. Yang pertama, ekonomi, hitung keuntungan maksimal perusahaan. Yang kedua, teknik, desain jembatan atau bangunan agar kuat dan indah. Yang ketiga, fisika, menghitung gerakan benda yang melengkung seperti melempar bola. Yang ketiga, bisnis, analisis biaya produksi dan pendapatan penjualan. Ini sangat penting, terutama di dunia ekonomi dan bisnis. Berikutnya kita masuk ke penerapan di ekonomi. Kita bahas ya, fungsi harga permintaan P sama dengan 60 min 0,3 Q. Fungsi biaya total TC sama dengan 0,3 Q pangkat 2 tambah 15 Q ditambah 400. Yang harus dicari yang pertama keuntungan maksimum, yang kedua titik impas atau BEP, titik tidak rugi dan tidak untung. Yang ketiga daerah kerugian. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang tadi. Langkah pertama, cari pendapatan total TR. Rumusnya, harga dikali jumlah barang. TR sama dengan P kali Q. Masukkan angkanya. TR sama dengan 60 min 0,3 Q dikali Q. Hasilnya, TR sama dengan 60 Q min 0,3 Q pangkat 2. Langkah kedua, cari keuntungannya. Rumusnya, pendapatan dikurangi biaya. Nah, keuntungan sama dengan TR min TC, kita masukkan semua rumusnya. Keuntungan sama dengan 60 Q min 0,3 Q pangkat 2 dikurang 0,3 Q pangkat 2 ditambah 15 Q ditambah 400. Dihitung satu per satu. Keuntungan sama dengan 60 Q min 0,3 Q pangkat 2 min 0,3 Q pangkat 2 dikurang 15 Q dikurang 400. Jadi hasil akhirnya keuntungannya sama dengan min 0,6 Q pangkat 2 plus ditambah 45 Q dikurang 400. Berikutnya rumus pendapatan total titik puncak. Berikut rumus umum pendapatan total TR sama dengan Q kali P, jumlah barang dikali harga. Kalau fungsinya bentuk P sama dengan A min B Q, jadi TR-nya sama dengan A Q dikurang B Q pangkat 2. Kalau
cari titik puncak, titik untung maksimal pakai rumus ini. Koordinatnya PQ sama dengan A atau 2B, A pangkat 2 atau 4B. Artinya, jumlah barang paling menguntungkan itu di angka A bagi 2B dan harganya A kuadrat dibagi 4B. Baik, kesimpulannya dari semua yang tadi sudah dijelaskan yaitu kita simpulkan semua materi ya. Fungsi nonlinier grafiknya melengkung, nilainya berubah-ubah, tidak tepat. Contohnya paling sering dipakai fungsi kuadrat. Di ekonomi ini sangat berguna untuk menghitung pendapatan, biaya, dan keuntungan. Keuntungan itu diselisih antara pendapatan dan biaya. Dari grafiknya, kita bisa tahu untung maksimal, titik potong, dan titik impas DEP, tempat di mana tidak rugi dan tidak untungnya. Kemudian, intinya fungsi ini sangat penting untuk perusahaan supaya tahu kapan untung paling besar dan bisa diambil keputusan bisnis yang tepat. Nah, ini semua penjelasan dari fungsi nonlinier, mulai dari pengertian, ciri-cirinya, cara menghitung, dan bentuk-bentuknya, sampai penerapan di ekonominya. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Khairuliza dengan NIM 642500067 dari kelas 64.2A.01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi matematika ekonomi mengenai matriks. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah simpulan bilangan atau simbol yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, sehingga membentuk persegi panjang dan dibatasi oleh tanda kurung. Jadi, ketika melihat matriks, hal pertama yang harus dipahami adalah posisi elemen berdasarkan baris dan kolomnya. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu ordo matriks. Ordo adalah ukuran matriks yang ditulis dalam bentuk baris dikali kolom. Misalnya, 2 kali 3, berarti terdapat 2 baris dan 3 kolom. Lalu yang kedua ada vektor baris. Vektor baris hanya memiliki satu baris. Contohnya, A sama dengan 2, 5, 7, yaitu ordonya 1 kali 3. Yang ketiga ada vektor kolom. Vektor kolom hanya memiliki satu kolom saja. Contohnya yaitu B, 3, 5, 7, ordonya 3 kali 1. Lalu yang keempat ada matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar ini memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, atau ordo n kali n. Misalnya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Lalu yang kelima ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Contoh dari matriks identitas yaitu baris pertama dan kolom pertama itu tertulis 1, lalu baris kedua, kolom kedua itu tertulis 1, baris ketiga dan kolom ketiga itu tertulis 1. Jadi menyerong dari atas ke bawah itu 1, sisanya adalah 0. Pada slide ini saya akan membahas matriks transpos dan juga matriks simetri. Matriks transpos adalah matriks yang terjadi proses menukar posisi baris menjadi kolom. Biasanya dilambangkan dengan A, T. Yang artinya adalah baris pertama berubah menjadi kolom pertama dan baris kedua berubah menjadi kolom kedua. Contohnya, jika angka 1, 2, 3 itu berada di baris pertama, maka setelah ditranspos, angka 1, 2, 3 ini berada di kolom pertama. Jika angka 4, 5, 6 berada di baris kedua, jika ditranspos, maka angka 4, 5, 6 berada di kolom kedua. Selanjutnya, matriks simetri, yaitu matriks yang nilainya sama dengan transposnya. Artinya, elemen baris 1, kolom 2 harus sama dengan elemen baris 2, kolom 1. Contohnya, misalnya terdapat matriks 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6. Maka, elemen yang di baris 1, kolom 2, dan di baris 2, kolom 1, itu harus sama hasilnya, yaitu 2. Lalu, jika di baris 1, kolom 3, harus sama dengan di baris 3, kolom 1, yaitu angkanya 3. Lalu di baris 2, kolom 3 harus sama dengan di baris 3, kolom 2, yaitu angkanya 5. Selanjutnya ada operasi matriks. Operasi matriks itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, hingga perkalian. Di sini saya akan membahas pertama-tama yaitu penjumlahan. Matriks penjumlahan hanya dapat dilakukan jika kedua matriks memiliki ordo yang sama. Cara menghitungnya adalah menjumlahkan elemen yang posisinya sama. Contoh, misalnya terdapat matriks A 4, 3, 7, 4 dan B 2, 9, 5, 3. A ditambah B yaitu baris 1 dan kolom 1 adalah 4 ditambah 2. Baris 1 di kolom 2 yaitu 7 ditambah 5, baris 2 di kolom 1 yaitu 3 ditambah 9, baris 2 kolom 2 yaitu 4 tambah 9. Hasil dari A tambah B yaitu 6, 12, 12, 7. Selanjutnya ada pengurangan matriks. Pengurangan matriks ini prinsipnya sama seperti penjumlahan, yaitu syaratnya harus memiliki ordo yang sama. Cara menghitungnya yaitu elemen pada posisi yang sama dikurangkan. Contoh, misalnya A sama dengan 2, 4, 5, 1, B sama dengan 3, 7, 2, 5. A dikurang B yaitu baris 1 kolom 1, 2 dikurang 3, baris 1 kolom 2, 5 dikurang 2, baris 2 kolom 1 yaitu 4 dikurang 7, baris 2 kolom 2 yaitu 1 dikurang 5. Hasil A dikurang B yaitu min 1, min 3, 3, min 4. Selanjutnya, perkalian matriks skalar. Perkalian matriks dengan skalar berarti mengenalikan semua elemen dalam matriks dengan satu bilangan. Misalnya, matriks A terdapat A, B, C, D, dan K adalah bilangan skalar. Maka K dikali A, yaitu K dikali A, K dikali B, K dikali C, K dikali D. Contoh yang saya berikan angkanya yaitu A sama dengan 2, min 1, 0, 3.
dan K-nya adalah 4. Maka semua elemen dikali dengan 4, yaitu 2 dikali 4, 0 dikali 4, min 1 dikali 4, 3 dikali 4. Hasil akhir matriks skala ini adalah 8, min 4, 0, 12. Selanjutnya, perkalian dua matriks. Syarat utamanya yaitu jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Cara menghitungnya yaitu baris dikali kolom atau sering disebut kali minimal. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4, B 5, 6, 7, 8. A kali B yaitu 1 kali 5 ditambah 2 kali 7, 1 kali 6 ditambah 2 kali 8, 3 kali 5 ditambah 4 kali 7, 3 kali 6 ditambah 4 kali 8. Hasil dari A kali B adalah 19, 22, 43, 50. Selanjutnya ada determinan. Determinan adalah nilai skalar dari matriks persegi. Biasa dilambangkan dengan determinan A atau garis A. Pada contoh yang saya gunakan, yaitu matriks dengan ordo 3 kali 3, sehingga metode yang digunakan adalah metode Sarus. Contohnya, matriks A terdapat di baris pertama yaitu 1, 2, 3, baris kedua 0, 1, 4, baris ketiga 5, 6, 0. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu salin dua kolom pertama ke sebelah kanan matriks. Tujuannya untuk mempermudah perhitungan diagonal. Lalu kita menghitung terlebih dahulu diagonal turunnya, yaitu 1 kali 1 kali 0 ditambah 2 kali 4 kali 5 ditambah 3 kali 0 kali 6. Setelah menghitung diagonal turun, maka kita hitung diagonal naiknya, yaitu dikurang 3 kali 1 kali 5 dikurang 2 kali 0 kali 0 dikurang 1 kali 4 kali 6. Maka jumlah determinan A yaitu 0 ditambah 40 ditambah 0 dikurang 15 dikurang 0 dikurang 24. Hasil akhir dari determinan A sebesar 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang minor matriks. Minor atau MIJ adalah determinan dari submatriks yang diperoleh dengan cara menghapus baris ke I dan kolom ke J dari matriks utama. Pada contoh ini, matriks A adalah baris pertamanya 1, 2, 3, baris kedua 2, 1, 3, baris ketiga 3, 1, 2. Pertama-tama kita akan menghitung M11. Artinya kita hapus baris pertama dan kolom pertama. Yang tersisa hanya 1, 3, 1, 2. Lalu kita hitung dengan kali silang. 1 kali 2 dikurang 3 kali 1. Hasilnya sama dengan min 1. Yang kedua, M12. Hapus baris pertama dan kolom kedua. Tersisa 2, 3, 3, 2. Kita hitung silang. 2 kali 2, 3 kali 3. Hasilnya min 5. Yang ketiga ada M13. Kita hapus baris pertama kolom ketiga. Tersisa 21, 31. Kita hitung 2 kali 1 dikurang 1 kali 3. Hasilnya min 1. Proses ini dilakukan secara terus-menerus sampai ke M33. Setelah mendapatkan semua minor, langkah berikutnya adalah mencari kofaktor. Kofaktor adalah minor yang diberi tanda positif atau negatif sesuai posisi. Rumus dari kofaktor ini adalah KIJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikali MIJ. Contohnya, matriks A sama dengan baris ke-1, 1, 2, 3, baris kedua 2, 1, 3, baris ketiga 3, 1, 2. Kita hitung K1-1-nya, yaitu min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali min 1. Hasilnya sama dengan min 1. K12 yaitu min 1 pangkat 1 tambah 2 kali min 5 sama dengan 5. K13 adalah min 1 ditambah min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali min 1. Hasilnya min 1. Lalu ada K21 yaitu min 1 di pangkat 2 tambah 1 kali 1 sama dengan min 1. K22 min 1 pangkat 2 tambah 2 kali min 7 hasilnya min 7. K23 sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 3 kali min 5 hasilnya 5. K31 sama dengan min 1 pangkat 3 tambah 1 kali 3 hasilnya 3. K32 sama dengan min 1 pangkat 3 tambah 2 kali min 3 hasilnya 3. K33 sama dengan min 1 pangkat 3 tambah 3 kali min 3 hasilnya min 3. Jadi terdapat matriks kofaktor ini adalah min 1, min 5, min 1, min 1, min 7, 5, 3, 3, min 3. Pada saat ini kita menghitung determinan menggunakan ekspansi Laplace berdasarkan baris pertama. Rumusnya yaitu determinan A sama dengan A11 kali K11 ditambah A12 dikali A12 ditambah A13 dikali K13. Artinya elemen baris pertama dikalikan dengan kofaktor pada posisi yang sama. Maka determinan A sama dengan 1 dikali min 1 ditambah 2 kali 5 ditambah 3 kali min 1. Determinan A sama dengan min 1 tambah 10 dikurang 3. Hasil dari determinan ini adalah 6. Selanjutnya adalah inverse matrix. Matriks A memiliki inverse jika matriks berbentuk persegi dan nilai determinannya tidak sama dengan 0. Rumus dari inverse ini adalah A inverse sama dengan A dj A dibagi determinan A. Langkah pertama yaitu kita gunakan matriks dari kofaktor, yaitu min 1, 5, min 1, min 1, min 7, 5, 3, 3, min 3. Lalu matriks tersebut kita transposkan menjadi baris ke-1, lalu dipindahkan menjadi kolom ke-1, yaitu min 1, 5, min 1. Baris kedua jadi kolom kedua yaitu min 1, min 7, 5. Baris ketiga jadi kolom ketiga yaitu 3, 3, min 3. Lalu karena hasil determinan yang sudah kita hitung sebelumnya sebesar 6, maka semua elemen di inverse A ini dibagi 6. Contohnya di baris ke-1, min 1, min 1, 3, baris kedua 5, min 7, 3, baris ketiga min 1, 5, min 3. Semuanya dibagi 6, yaitu baris 1, min 1 per 6, min 1 per 6, dan 3 per 6, atau bisa juga 1 per 2. Lalu baris kedua ada 5 per 6, min 7 per 6, lalu 3 per 6, atau 1 per 2. Lalu baris ketiga ada min 1 per 6, 5 per 6, dan min 3 per 6, atau bisa juga min 1 per 2. Pada saat ini saya telah membuat contoh penerapan matriks dalam ekonomi. Soalnya itu sebuah toko alat tulis mencatat penjualan per minggu untuk 3 jenis produk, yaitu A sama dengan pulpen, B sama dengan bulu tulis, C sama dengan penghapus. Di 3 toko berbeda, yaitu toko X, Y, dan Z. Biaya pembelian dari distributor A sebesar 3.000, B sebesar 4.500, C sebesar 2.000. Dapat kita lihat di sini tabel jumlah penjualan atau Q.
Dari toko X, jumlah penjualan pulpen yaitu 220, buku tulis 180, menghapus 140. Sedangkan toko Y, penjualannya pulpen 160, buku tulis 220, menghapus 120. Toko Z, pulpen 200, buku tulis 150, menghapus 100. Terdapat juga tabel harga jual atau P. Toko X, harga jual pulpen sebesar 4.500, buku tulis 6.000, menghapus 3.000. Toko Y, pulpen 4.000, buku tulis 5.500, menghapus 2.800. Toko Z, 4.800, pulpennya, buku tulisnya 6.200, menghapus 3.200. Sini kita akan menghitung yang pertama itu yang A, biaya total per minggu setiap toko, B, penerimaan total per minggu setiap toko, C, keuntungan total per minggu setiap toko. Pada saat ini kita menghitung biaya total per minggu setiap toko menggunakan rumus PC sama dengan Q kali C. Contohnya yaitu toko X atau matriks garis pertama yaitu 220, 180, 140 dikalikan dengan 3.000, 4.500, dan 2.000. Perhitungan dari 220 kali 3.000 adalah 660, 180 dikali 4.500 adalah 810, 140 dikali 2.000 adalah 280. Lalu jika dijumlahkan semuanya, total toko X ini sebesar 1.750.000. Lalu toko Y, yaitu baris kedua dari matriks 160 dikali 3.000 hasilnya 480, 220 dikali 4.500 hasilnya 990, 120 kali 2.000 hasilnya 240. Jika semuanya di total, hasil dari toko Y sebesar 1.710. Lalu toko Z atau matriks baris ketiga yaitu 200 kali 3.000 hasilnya 600, 150 kali 4.500 hasilnya 675.000, 100 dikali 2.000 hasilnya 2.000. Jika semua dijumlahkan, total dari toko Z ini adalah 1.475.000. Selanjutnya ada harga jual atau tulis di setiap toko atau P. P sama dengan 4.500, 6.000, 3.000, 4.000, 5.500, 2.800, 4.800, 6.200, 3.200. Hasilnya P transpose ini adalah 4.500, 4.000, 4.800, 600, 5.500, 6.200, 3.000, 2.800, 3.200. Selanjutnya ada total penerimaan per minggu setiap toko. Rumusnya adalah TR sama dengan Q kali P. Q-nya itu adalah 220, 180, 140, 160, 220, 120, 200, 150, 100. Dan P-nya adalah 4.500, 4.000, 4.800, 600, 5.500, 6.200, 3.000, 2.800, 3.200. Di sini kita hitung toko X terlebih dahulu. Baris toko X itu adalah 220, 180, dan 140. Lalu dikalikan dengan harga toko X yaitu 4.500, 6.000, dan 3.000. Perhitungannya 220 dikali 4.500 hasilnya 990, 180 dikali 6.000 adalah 1.080, 140 dikali 3.000 adalah 420. Maka jika dijumlahkan semuanya, hasil keseluruhannya adalah 2.490. Lalu ada toko Y, baris toko Y yaitu 140, 220, 120, 160 ini dikali 4.000, 220 dikali 5.500, 120 dikali 280, yaitu 840 ditambah 1.210 ditambah 336, hasilnya adalah 2.186. Lalu ada toko Z, barisnya adalah 200, 150, dan 100. 200 dikali 4.400 adalah 910, 150 dikali 6.200 adalah 930.000, 100 dikali 3.200 adalah 320. Jumlah seluruhnya adalah 2.210. Maka terakhir adalah menghitung keuntungan atau laba dari total per minggu dengan rumus Q sama dengan TR dikurang TC. Toko X yaitu 2.490 dikurang 1.750, hasilnya adalah 740.000. Jadi keuntungan toko X ini sebesar 740.000. Lalu toko Y yaitu 2.186 dikurang 1.710 sama dengan 476.000. Jadi keuntungan toko Y adalah 476.000. Lalu toko Z yaitu 2.210 dikurang 1.475 hasilnya adalah 735.000. Jadi keuntungan toko Z sebesar 735.000. Dapat kita simpulkan, toko X memperoleh keuntungan terbesar yaitu 740.000 per minggu. Artinya, meskipun biaya operasional toko X lebih tinggi dibanding toko lainnya, total penerimaannya juga paling besar sehingga menghasilkan laba tertinggi. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa matriks sangat bermanfaat dalam dunia ekonomi karena mampu membantu menghitung biaya penerimaan keuntungan secara lebih cepat, tepat, dan sistematis. Sekian presentasi dari saya dan rekan-rekan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya selaku perwakilan dari kelompok matematika ekonomi ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya pada Ibu dosen Wiwik Widianti SPMM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.